wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini jelas. Dalam kegiatan pramuka, hal ini digambarkan dengan seluruh aktivitasnya yang mengarahkan kepada kita supaya kita bersatu. Maka kegiatan pramuka itu adalah pendidikan tentang leadership, pendidikan tentang kemasyarakatan, pendidikan tentang kebersamaan, pendidikan tentang kreativitas, pendidikan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Maka disebut pramuka itu dalam bahasa Arab al-kasyaf, dari kalimat kasafa yaksifu, yang membuka jalan. Maka setelah melalui satu proses kegiatan pramuka, diharapkan anak-anak sekalian yang ikut dalam lomba ini bisa membuka jalan. Jalan yang buntu bisa menjadi terbuka. Jalan bengkok bisa diluruskan. Yang menyimpang, ya, yang tidak benar ini bisa diperbaiki supaya tidak menyimpang. Ditarik supaya tidak menyimpang. Yang berbuat yang tidak baik, bagaimana kalian ini menjadi generasi yang terbaik, sehingga bukan hanya baik bagi diri kalian tetapi juga baik bagi orang lain. Air Fahrudin itu sebagai gurunya Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa jadilah kalian sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang mukmin, yang digambarkan oleh beliau seperti air mutlak. Air mutlak itu adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci. Dan ini salah satu karakter pramuka juga. Ya, jadi suci dah perbuatan, suci dah hati, perbuatan dan langkahnya suci, bersih. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci pada dirinya dan membersihkan, mensucikan juga yang lain. Karakter-karakter ini sebenarnya sangat islami sekali, yang tertuang baik dalam Dasa Dharma maupun dalam Trisatya. Islami sekali. Maka jangan sampai hal yang sifatnya islami itu kemudian tidak mendasarkan kehidupan kita yang sangat islami itu kepada sumbernya. Tradisi, ya, kalau itu sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran adalah ajarannya yang Allah turunkan kepada kita ini melalui nabinya. Nabi melalui malaikat Jibril. Kenapa mesti ada sosok nabi? Karena kita sebagai manusia itu butuh keteladanan, butuh contoh. Dan kita ketahui bahwa pendidikan yang paling sukses adalah pendidikan keteladanan. Jadi harus ada teladan. Ketika tidak ada keteladanan, maka akan gagal. Apa contohnya? Bagaimana guru juga berdisiplin dalam mengajar. Sebagai pembina juga harus disiplin dalam segala hal. Ibadahnya, ya, jadi contoh. Akhlaknya jadi contoh. Ada yang nyambut itu. Ada yang nyambut. Sampai perilaku sehari-hari, dari makan, minum, ya, berjalan, bertutur kata, itu harus jadi contoh. Dan itu tertuang dalam Dasa Dharma juga. Jadi kalau itu tidak ada sumbernya, maka akan ungkapan kata-kata saja. Ya, padahal itu ungkapan yang terungkap dalam Dasa Dharma dan Trisatya itu adalah, ya, ungkapan yang sangat baik sekali. Dan kita sebagai muslim ada dasar pijakan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nabi adalah sebagai teladan kita. Hidup kita ini semuanya sebagaimana digambarkan oleh Allah
dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah semua. Maka seluruh gerak langkah kita bagaimana supaya kita bernilai ibadah? Ya. Tentu harus diawali dengan niat yang baik. Ya. Dengan niat yang baik, pergaulan kita, kegiatan ini juga bisa bernilai ibadah. Kalau niatnya lurus, kalau niatnya benar. Tetapi ini menjadi sia-sia kalau hanya sekedar hobi saja. Makan, kalau sekedar wah ini enak, kemudian kalian beli roti, beli apa namanya itu, makan makanan zaman sekarang itu, karena oh ini enak, nah, hanya sekedar enak, nggak ada nilai ibadahnya. Tetapi ketika kalian makan itu dengan niat supaya saya kuat melaksanakan perintah Allah, seperti belajar ada perintah Allah, perintah agama ada perintah Allah, maka ada nilai ibadahnya. Makannya ada ibadah. Ya. Kalian membuang air besar atau air kecil dengan niat kalau saya menahan buang air besar atau kecil nanti akan banyak virus. Ya. Di dalam badan saya, ya, maka ketika banyak virus nanti akan sakit. Ketika sakit saya tidak bisa belajar. Kalau orang tua saya tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri, dan itu perintah Allah. Saya tidak bisa sholat berjamaah. Karena apa? Karena sakit misalnya. Maka buang air dengan niat, ya, semacam itu adalah ibadah juga. Buang airnya ibadah. Ya. Ketika kita niatkan untuk ibadah, maka kita lakukan sesuai dengan ketentuannya. Masuk toilet atau kamar mandi, ya, harus dengan kaki kiri, karena itu perintah Rasulullah. Kaki kiri kita masukkan. Sebelum masuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita istinja yang betul, mencuci, membersihkan segala yang mesti kita bersihkan dengan benar dan betul, dengan cara-cara yang benar dan betul juga. Dan apa itu perintah agama? Perintah agama adalah dicontohkan oleh Rasulullah dari wahyu. Ibadah semuanya. Kita berjalan, jangan sampai kita berjalan dengan menunjukkan rasa sombong, rasa angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah dalam Al-Quran. Ibadah semuanya. Ketika kita jelas dasar pijakan kita dalam melangkah ibadah. Kalian dengan kegiatan ada LKBB, membangun disiplin, sehingga kalian satu saf, ibadah. Karena itu tertuang dalam surat As-Saff, supaya kalian menjadi generasi yang kuat, bisa menghadapi musuh-musuh agama yang anti-Islam, yang akan menghancurkan agama ini, merusak kita dengan berbagai macam perang, baik perang fisik maupun perang psikologis, ya, atau proxy war tanpa senjata, tidak kelihatan membunuh kita, tetapi sebenarnya menghancurkan sampai ke akar-akarnya, mencerabut sampai ke akar-akarnya. Itu proxy war. Jadi ya, di situ dengan kalian berlatih disiplin, melalui baris berbaris, melalui keterampilan berbagai keterampilan yang kalian miliki dalam kepramukaan, baik pioneeringnya, ya, itu persiapan semuanya, P3K-nya, pengetahuan jelajahnya, ya, dan sebagainya, itu ma'rifatul medan dan segala sesuatu. Dan satu komando, so, ada ketuanya, ada komandannya. Ini yang diperintahkan Allah. Dan kalau kita pengen dicintai Allah, kita betul-betul semuanya dilandasi dengan niat yang benar. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus.
benteng yang kokoh. Jadi benteng yang kokoh. Anak-anak para pembina yang saya hormati, kita tahu bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini. Abad ke-16, ya, bahkan ada yang mengatakan abad ke-14. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama menyelenggarakan pendidikan pesantren adalah Sunan Ampel. Jadi Maulana Malik Ibrahim. Beliau mendidik kader-kadernya untuk apa? Untuk menjadi raja dan sultan, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi terjun ke masyarakat menjadi pemimpin, yang kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ya. Islam demikian kokoh, dengan manajemen yang baik, dengan leadership yang baik yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika Portugis datang, Belanda datang, ya, Inggris datang dengan segala misinya, misi misionaris, kristenisasi dilakukan di mana-mana, memecah belah dengan politik divide and empire, memecah belah bambu. Kita belah bambu satu diinjak, satu diangkat. Peristiwa Banten juga dengan Sultan Hajinya itu, bagaimana ya Kesultanan Banten dihancurkan juga. Nah, peran pesantren yang tadi yang melahirkan raja-raja, sultan-sultan, membangun kerajaan, kemudian tergeser dengan politik belah bambu itu. Dan hati-hati sekarang juga ada orang yang berusaha, dan mereka adalah para munafikun, orang-orang munafik. Mereka membangun masjid dirar, ya, lembaga-lembaga yang kemudian memecah belah umat ini melalui politik pecah bambu itu. Maka peran pesantren tergeser, kemudian pesantren tidak lagi di pusat kekuasaan yang melahirkan, ya, sultan-sultan dan raja-raja dan pemimpin-pemimpin bergeser, ada di gunung-gunung, di tempat-tempat tersembunyi, ya, di lereng-lereng, di tempat-tempat yang jauh dari kekuasaan, dan kekuasaan sudah berpindah di tangan orang kafir, berpindah di tangan para penjajah, berpindah di tangan orang-orang munafik yang bekerja sama dengan para penjajah yang Kristen itu, yang kafir itu. Namun demikian, para kiai, para ulama itu tetap dia memomokkan semangat dan megang senjata juga, yang kemudian lahir santri-santri para pejuang yang mereka itu berusaha untuk mengusir penjajah juga. Bergeser. Maka jangan heran kalau kemudian itu pesantren itu tidak ada di kota, tidak dekat dengan pemerintah. Dan sampai ini berlaku sampai dengan Indonesia merdeka, masih berkocokol. Maka sistem madrasah dan sistem sekolah pada hakikatnya adalah warisan penjajah. Yang asli pembinaan satu generasi adalah oleh pesantren. Tapi ada yang kemudian ini, karena ini kesulitan, bagaimana masa depan, ya, generasi penerus Muslim ini